ini pacar, yang ini pacar, ini juga untuk emailnya juga jadi pacar. Jelas suaranya? Jelas bang. Oke, kita mulai dari membuat tabel. Klik tabel, tabelnya apa, atau kita bisa dari sini aja biar lebih cepat ya. CRUD di tabel dia ada, kalau kita cek tadi ada 4 kolom. Nama kolomnya user, dan go, yang seperti biasa ID, nama, name, dan email. Kemudian ini pacar, ini juga pacar, auto increment. Emailnya kita buat nilai defaultnya adalah email at ini, kemudian size-nya 100 saja semuanya. Kemudian auto increment-nya udah kita aktifkan, dilanjutkan dengan save. Oke, ini udah. Kemudian kita bakalan insert data. Datanya biar dari sini aja. Insert into database-nya tadi namanya CRUD. Oh iya, kita belum gunakan database-nya. Lupa. Use CRUD. Kemudian insert into user. Apa aja yang mau kita insert? Yang mau kita insert yang pertama adalah ID. Kemudian nama. Kemudian name. Kemudian email yang kita kosongkan aja, bawaan default untuk sementara seperti ini. Kemudian value-nya yang pertama untuk ID kita buat 0 aja. Kemudian namanya adalah nama 1, koma, begitu ini. Name-nya ini, kemudian tutup kurung. Jadi kita cek datanya sudah ada atau belum. Kalau seperti di sini datanya udah ada, satu data, ID-nya 1, nama, name, dan emailnya sudah ada. Kalau kita cek di sini juga bisa pakai description, bisa pakai select semua data dari user, koma. Ini dan namanya udah ada. Kemudian kita buat data baru lagi seperti yang tadi. Untuk user 2, kemudian user 3, dan user 4. Kita buat 5 user untuk contoh saja. Kemudian kita select bintang.
pilih semua dari user. Ada 5 data, nama 1, nama 2, nama 3, dan seterusnya. Kemudian ada name, email. Kemudian kita bakalan mencoba select from, pilih semuanya dulu, from user where. Kita bakalan mencari yang ID-nya itu ID-nya 6 contoh. Di sini katanya tidak ada ID yang nomor 6. Bagaimana dengan ID 5? Select. Oke, di sini ada yang salah ya. Ini harusnya user. Nah, S. Ini ada ID-nya 5, kemudian kalau ID-nya 6 bakalan 0 karena ID 6 tidak ada. Gitu. Kita udah uji coba. Untuk di sini kita cek datanya udah muncul atau belum. Di sini sudah muncul. Lanjut. Kita bakalan buat aplikasi ke dalam PHP, bahasa pemrograman PHP. Untuk itu kalian bebas mau pakai kode editor apa aja. Kemudian kita bakalan buat. Teman-teman bisa untuk ini ya, kita untuk teman-teman itu bisa buat pertama-tama sebelum buat project. Biasa kita harus membuat folder atau directory mana yang akan kita buat. Seperti ini ada folder CRUD. Kalau untuk Windows itu teman-teman bisa buka program C, kemudian exam, xampp. Ini ada contohnya kalau nggak salah di Windows. Ini ada xampp, buka xampp-nya, kemudian ada htdoc, buka, kemudian buat satu folder baru untuk project yang bakalan dibuat. Kalau di Mac itu bakalan ada di application, kemudian kita besarin ya. Kemudian ada di yang MAMP, kemudian kita buka. Kemudian di sini ada yang htdoc, sama aja. Klik kanan buat folder, kita bakalan buat folder CRUD sebagai contoh. Kemudian tarik foldernya, kita buka di kode editor. Ini kalau kita ingin membuat koneksi ke dalam database yang akan kita buat ataupun dari aplikasi PHP ke dalam satu database, kita memerlukan namanya koneksi. Di mana koneksi itu biasa dibuat dengan file, atau nama file itu biasanya bisa jadi config.php, bisa juga dia connect.php. Ini terserah, preferensi setiap orang juga beda-beda. Kemudian kita bakalan pertama-tama mendesain tabel aja, tabel dulu untuk untuk melihat isi database yang ada gitu. Kita buat untuk biar gampang indeks saja .php. Kemudian isi dari indeks ini adalah HTML, isi dari indeks PHP. Kemudian isi dari bodinya kita bakalan buat tabel. Kemudian dari tabel kita buat ada tabel head. Kemudian di dalam tabel head
ada ini, kita buat ID nomor aja, kemudian nama, kemudian name, kemudian email. Seperti ini untuk contohnya aja. Kemudian kita cek kita bakalan cek ini CSUD. Ini sudah tampil tabelnya, nomor, nama, name, email, kemudian ada angka saat. Kita cek angka 1 kemudian kita buat tabel body yang sama seperti tadi, kemudian ada tr untuk row, kemudian ada id. Ini sebagai contoh, ini untuk 1, kemudian untuk email 1120500321, kemudian emailnya email. Ini contoh ya, kemudian refresh bagian sebelah sini, ini udah tampil, ini bentuk dari statiknya gitu. Jadi kita untuk saat ini belum menggunakan database, jadi kita bakalan desain dulu bentuk dari tabel yang akan kita buat. Kemudian di sini kita tambahkan EH baru untuk action, dimana action ini adalah perintah untuk edit dan delete. Ini seperti ini contohnya. Kemudian oke, kemudian kita buat tabelnya itu border dulu. Oke, sepertinya dia udah ada bentuknya. Kemudian buat div baru, sementara seperti ini aja dulu. Kemudian kita bakalan melakukan koneksi ke dalam database yang akan kita buat, yaitu database yang ada di sini tadi. Bagaimana cara kita buat koneksinya? Itu kalian kalau mau gampang, ada di internet juga banyak. Kopas, tinggal kopas aja. Kita di sini bakalan buat satu file PHP yang bakalan menangani yang bakalan menangani manajemen dari database yang bakalan kita buat gitu. Oke, ini file yang kita buat tadi.
Ini kita bakalan buat file koneksi tadi ke dalam file config aja biar lebih mudah. Untuk file HP-nya kita buat mulai dari tag PHP tentunya kan, katanya. Sini kemudian kita tinggal buka yang sebelah sini tadi, mana PHP admin. Kita tinggal menyesuaikan isi informasi yang ada di sini seperti ini. Hostnya apa, username-nya apa, passwordnya apa, kemudian database yang digunakan apa gitu. Jadi ini tinggal kita yang ada di sini kita copy aja. Kemudian di sini ada untuk yang MySQL, kemudian ada proteksi terhadap error dan sebagainya. Ini bakalan kita tes, copy, kemudian tinggal kita tes aja di sini. Nanti bakalan kita sesuaikan. Oke, kita bakalan tes di sini, kemudian kita buat nih. Oke, kita cek apa pesan errornya. Di sini ada pesan error, koneksinya sukses, tetapi oke, ini koneksinya sukses, protokol versinya juga adalah versi 10. Tapi yang bakalan kita gunakan itu adalah database-nya. Nama database-nya tadi apa? Ini untuk database host, kemudian database user, kemudian ini password untuk database. Untuk penggunaan di ini, di PHP untuk penggunaan exam, ini biasanya kosong gitu. Kalau kita tes di sini kosong, di sini bakalan error. Ini error. Access limit sama seperti yang biasa, karena dia passwordnya tidak ada gitu. Karena yang di versi macOS itu dia ada passwordnya root, kemudian database yang kita gunakan tadi CRUD. Cek lagi udah koneksi atau belum ya. Ini udah ada. Kalau database-nya itu terus sudah koneksi. Next. Sini oke, ini bisa kita hapus karena ini tidak digunakan sebenarnya. Kemudian ini untuk menampilkan error aja. Nanti kita bisa cek. Gini aja yang di NeoMySQL. Coba seperti ini. MySQL sama dengan ini. Jadi MySQL sama dengan MySQL_connect. Atau ini sini nggak ada ininya. Untuk ini hostnya ada diambil dari atas, kemudian usernya dari atas juga. Ini sesuai dari atas. Kemudian untuk password seperti yang tadi. Kemudian ini nama database. Nah, untuk konfignya cuma seperti ini aja. Jadi dia bakalan kalau kita mau ganti database, gantinya itu dari sini, kemudian username dan root gitu. Sebenarnya bisa juga digabung semua jadi satu. Tapi efeknya bagaimana? Efeknya nanti bakalan ribet ataupun bakalan ruwet jika kalian mau ganti database. Jadi kalian gantinya itu satu-satu gitu. Terus ini, misalnya ini ada banyak file nih, ada file edit, file delete dan sebagainya. Itu nanti bakalan ribet. Yang connect ini karena kita tidak pakai, tinggal hapus saja. Kemudian dari sini kita buat, karena ini dia akan menggunakan PHP, kita buat satu PHP baru. Ini kemudian yang ini kita hapus saja. Gini.
untuk menghubungkan PHP yang bakalan kita buat tadi terhadap config. Jadi kita menggunakan input on saja. Paling itu config PHP yang ada di sebelah sini. Kemudian kita save. Kemudian contoh CRUD-nya udah pas. Apalagi yang perlu kita modifikasi? Tabelnya udah. Atau ukurannya kita kecilkan aja. Sebelah sini. Ini kita buat 60%. Oke, cek ke CRUD tadi, enter. Ini udah lebih gede setidaknya. Coba. Oke, CRUD ini sudah. Kemudian bagian TR ini bakalan kita kosongkan nantinya. Ini bakalan kita ubah menggunakan tag PHP. Jadi dari sini kita buat sini PHP. Untuk sementara yang bagian sini kita kasih komentar seperti ini. Kemudian PHP-nya kita tutup dulu. Yang pertama adalah kita bakalan ngecek database. Di sini biasanya itu pakai menggunakan fungsi ataupun logika while gitu. While kalau data usernya ada, ini sudah seperti ini kurang lebih contohnya. Oke. Jadi kenapa sih bisa seperti ini? Jadi itu salah satu penyebab codingannya gampang dan codingannya muncul terus. Di sini aku menggunakan GitHub Copilot. Jadi kalau kita cuma buat ini, ini nanti bakalan dicarikan SQL yang sesuai gitu. Apa sih GitHub Copilot itu gitu? Ini untuk intermezzo aja. Jadi GitHub Copilot itu adalah AI ataupun artificial intelligence, di mana itu memudahkan kita untuk menulis bahasa pemrograman tertentu gitu. Bisa itu dia TypeScript, kemudian Go, kemudian Python, Ruby dan sebagainya. Jadi kita cuma perlu menuliskan bagian-bagian tertentu, nanti bakalan dikasih codingannya gitu. Seperti yang ada di sini, dia bakalan tampil aja gitu. File seperti ini, nanti bakalan tampil seperti ini. Tampilan untuk filenya. Dari mana dia dapat? Dia dapat file ini, dapat dari ini, itu dari codingan-codingan yang ada di internet seperti itu. Dan referensinya itu diambil dari yang sebelah sini, seperti ini. Diambil dari yang sebelah sini. Kalau teman-teman perhatikan, di atas ada nomor, tapi sini ada biasanya selalu pakai ID, kemudian nama, name, email dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk intermezzo aja. Kita cek Eco TR, ini menampilkan TR yang tadi, kemudian TD sama TD lagi, oke. Kemudian ini kita hapus. Kita ke sini, kemudian kita refresh. Di sini ada error. Errornya adalah line nomor 30. Kita cek line nomor 30. While row SQL, kemudian fetch data array, kemudian hasilnya itu result, tutup kurung, kemudian buka kurung,
Oke, di sini kita tidak masih ada satu ini, masih ada yang kurang, di mana kita belum menggunakan perintah SQL ya di aplikasi ini di atas. So, tapi di sini kita ubah row ini jadi user seperti ini aja. Yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini kita ganti jadi user seperti ini. Jadi biar sama aja dengan database-nya. Kemudian yang bagian ini juga user, yang ini juga user. Oke, save. Kemudian kita buat user. Ini sama dengan dolar MySQL underscore query. Kita bakal melakukan query seperti ini. MySQL query, MySQL ini kita ambil yang dari ini tadi ya, config ini. Kalau ini kita hapus seperti ini biasanya bakalan error gitu karena filenya tidak ditemukan gitu. Karena di sini tidak ada IntelliSense-nya, jadi dia tidak ada tampil errornya. Dikembalikan seperti ini, kemudian select bintang from user. Kita tes apa yang salah di bagian nomor 4. Ini 4 apa yang salah? Select semuanya dari select semua data dari user. Kemudian di sini errornya adalah line nomor 4 di mana oke, kita cek satu-satu. Ingot ones, ini sudah oke, ini sudah oke. User, MySQL select. Oke, di sini ada yang ini harusnya user aja. Kemudian ini kita ikuti dengan yang di atas user. Oke, yang ini ambil yang ini sesuaikan kemudian user. Ini kita panggil aja data. Ini, kemudian kita tes. Masih error juga, apa yang salah? Ini data user. Kita cek pelan-pelan ya. Include ones ini untuk ambil data, kemudian kita kasih komentar. Kemudian data adalah kemudian kita cek balik ke sebelah sini, dia tetap menggunakan MySQL. Oke. Select from user. Ya, aman. Sudah, kita cek ini satu. Kenapa ini bisa seperti ini? Nggak ada info.
Astaga. Ya kan? Ini udah aman ya tapi ya. Data my SQL query select bintang from users. Sudah ditutup, sudah oke. Oke, kita bakalan cari di Stack Overflow aja. Atau salah di sini. Ini dia masalahnya. Yang di sini. MySQL query. Kita menggunakan PHP versi 8. Di sini MySQL query masih pakai. Ini untuk koneksinya yang tadi is select query. Sama kan? Atau tipe? Oke, ada yang object oriented bisa dilakukan seperti ini. Kemudian ini yang procedural MySQL. Astaga. Oke. Ada tipe di ini ya. Kalau di sini tidak ada persennya. Ini berarti sini ada persen, jadi nggak ada yang sadar juga. Oke, ini udah tampil datanya, ada 5 data. Kalau kita update di sini, misalnya kita ini mau insert data baru, data yang nomor 6 sama 6 gitu, kemudian kita cek di sebelah sini, kita bakalan ambil data baru. Begitu juga dengan terusnya. Oke, kemudian kita bakalan membuat tombol untuk edit sama tombol untuk delete. Masing-masing bakalan kita buat satu file dari yang paling mudah dulu. Kita buat file yang paling mudah, yaitu file untuk delete. Delete.php, caranya sama seperti yang tadi. Kalau teman-teman mau cari di sini juga ada sebenarnya. Tinggal cari aja yang di W3 sini, buka ke PHP, kemudian cari PHP yang gampang. Delete MySQL PHP aja. Oke, ini bagian PHP MySQL database, kemudian cari yang delete data. Ini ada, tinggal klik aja, kemudian nanti ada contoh dari PHP untuk delete datanya seperti ini, SQL delete from MyJS where ID sama dengan 3 gitu. Ini gampang, tapi karena kita bakalan menggunakan di sini, kita bakalan sedikit modifikasi. Untuk delete kita bakalan buat sintaks PHP-nya. Kemudian dimulai dari gini, balik ke indeks tadi. Ini udah selesai indeks. Di sini kalau teman-teman perhatikan,
di sini ada kita ahref ini untuk file edit. Ini nanti kita bahas yang ini kita abaikan dulu ya, yang sebelah sini kita abaikan dulu. Ini hapus saja kalau salah. Ini nanti tampilannya cuma ada delete aja, delete, kemudian usernya ini diambil dari ID, jadi ID yang ini bakalan sama, kemudian dia bakalan menangkap file dari ID seperti itu. Metode yang digunakan seperti apa? Kalau dalam bentuk seperti ini, itu dia selalu menggunakan metode get. Untuk teman-teman yang udah belajar pemrograman web, itu untuk masalah metode post dan get setidaknya harus diketahui. Kemudian do search itu ngambil data dari sebelah sini, kemudian tombol delete. Jadi yang perlu kita ambil adalah seperti biasa, include one, kemudian config, dan apalagi kita akan mengambil ID yang dari sini tadi ya, metodenya get, ini metode get, ID-nya diambil dari yang sebelah sini, ini ID, ini itu diambil, kemudian masuk ke dalam sini, baru kita lakukan. SQL-nya adalah delete from user where ID-nya adalah ID seperti ini. Kemudian kita balikkan lagi. Buat perintah untuk delete, isinya adalah oke. Lakukan query dengan perintah yang ada di atas di sini tadi, kemudian SQL metode diambil dari sini, kemudian kita balikkan data tadi, datanya kita balikkan pakai perintah header ini. Jadi setelah perintah ini dilakukan, pertama dia ngambil data, kemudian datanya dihapus, dilanjutkan dengan menghapus datanya, kemudian dibalikan balik ke file index. Kita bakalan coba kita bakalan menghapus yang nomor 1 tes seperti ini, dia terhapus ya. Kemudian nomor 5 kalau kita hapus seperti itu juga. Oke, di sini ada masalah apa? Tidak ada masalah. Oke, untuk yang delete udah, kita bakalan buat file baru. Oke, untuk tes sebelumnya ya, ini kan ada tes ID. Bagaimana jika ini kita ganti jadi nomor seperti ini? Kalau kita restart, di sini bakalan error harusnya. Dia tidak ada efeknya kan? Karena apa? Kalau teman-teman cek sini, dia bakal, kita matikan dulu ya. Nah, ini sudah kita matikan. Nah, nih dia bakal tampil nih warning baru karena K yang namanya ID itu tidak ditemukan gitu. Karena antara yang sebelah sini dia mintanya ID, tapi yang sebelah sini kita buat NO gitu. Kita balik ke ID ya, biar lebih sesuai. Kemudian kita buat untuk edit. Video ini ada pertanyaan tentang yang di delete. Oke, sini ada 5 data, sip. Kemudian kita bakalan buat metode PHP untuk edit. Jadi ada 2 lagi ya, untuk edit data sama menambahkan data. Kita buat yang edit dulu. Untuk edit ini cukup panjang. Biasa include one,
config, kemudian kita bakalan melakukan, kalau yang tadi kita kan pakai metodenya itu metode ini apa namanya, get, yang ini menggunakan metode get, sedangkan edit kita bakalan menggunakan metode post gitu. Yang pertama, untuk melakukan edit tentunya kita bakalan ngambil data yang bakalan diedit. Kita ngambil datanya itu berupa database, jadi kita bakalan menggunakan fungsi if dulu. Kita cek set buka kurung persen underscore post. Kita menggunakan tipe data post, kemudian biar gampang kita menggunakan update aja. Oke, ini kemudian buka kurung. Jadi ini jika datanya ada, kata dia, kita bakal menampilkan data-data berikut ini seperti ini. Ini udah gampang aja sebenarnya. ID diambil dari nama ID, kemudian nama untuk nama, name, dan email. Oke. Kemudian besoknya adalah update users, set namanya jadi nama, edit name jadi name yang baru, kemudian email, where, oke, aman. Kemudian header location. Oke, sampai sini bakalan seperti ini. Selanjutnya, ini kan fungsi untuk update-nya. Kita kasih ini dulu. Kita bakalan ngambil data, tadi data. Kalau cuma kita buat screening, kita cek di sebelah sini, kita refresh, kita klik edit. Di sini dia tidak tampil apa-apa, karena sebelum melakukan edit, tentunya kan ada data apa yang akan kita ubah gitu. Karena kita tidak memasukkan data apa yang kita ubah, kita bakalan buat form untuk menampilkan data apa aja yang bakalan kita ubah. Misalnya PHP, jadi kita buat satu form baru, isinya adalah HTML. Kemudian biasa kasih HTML itu selalu ada head, kemudian ada titelnya adalah edit data, sederhana aja. Kemudian kita buat body-nya itu kita buat body-nya itu berupa form aja, namanya adalah ini, nama yang ada di sini kita sesuaikan dengan ada yang di sini. Udah deh. Oke, kok gampang sekali. Form, nama, update data, kemudian metodenya itu post, kemudian edit, actionnya itu kita arahkan ke edit PHP yang sebelah sini, kemudian tampilkan input tipe post array. Oke, kita tes ya. Tes, dah tampilannya seperti ini kurang lebih. Nama, name, email. Untuk ID, karena ID di auto increment dan primary key itu biasanya memang ditiadakan ya, jadi untuk modifikasinya itu nggak ada. Next, nama, kemudian apa yang di hidden? Hiddennya adalah ID seperti ini. Sebenarnya ID nggak ada, tapi dia di hidden. Kemudian ini kok get sih? Cek ya sebelah sini tadi. Metode yang sebelah sini, oke, get, nggak masalah. Oke, yang sebelah sini untuk pakai metode get nggak masalah. Kemudian SQL, kemudian di fetch,
Ini data yang ditampilkan, yang echo. Ini data yang ditampilkan ini. Kemudian di sini kan ada hidden. Sebenarnya ada. Kalau ini kita hapus, di sini ada dia ID. Tapi karena dia pakai type-nya hidden, dia ID-nya disembunyikan. Kemudian, oke, selesai. Kita bakalan tes ya. Kembali kita bakalan tes ini. Ini ya. Oke, ini udah berhasil ya untuk update. Oke, Sinanggara, oke, fine. So, yang ini kita coba nama 4. Oke, namanya sudah update. Kita update name. Juga udah update. Yang ini emailnya juga kita update. Bagaimana jika ininya kosong? Tengok ya, ini kosong, kemudian yang ini kosong, yang ini kosong, kemudian kita update. Apa yang terjadi? Dia bakalan seperti ini gitu. Teman-teman bisa menggunakan nilai ini ya, nilai default ataupun menggunakan perintah baru gitu. Contohnya sebelah sini, karena nama di sini ini tidak ada cek untuk nilai kosong, kita bakalan buat satu fungsi empty gitu untuk ngecek satu-satu gitu. If seperti ini udah ada. Jika namanya kosong, name-nya kosong, ataupun emailnya kosong, maka tampilkan yang seperti ini gitu. Selain itu SQL-nya udah ada. Oke, ini udah ada yang gampang ya. Ini dia bakalan cek jika ada yang kosong, maka tampilkan alert data. Alert tuh dia datanya nanti bakalan tampil di atas ini ya, yang ada notifikasi di sini. Kemudian data tidak boleh kosong, itu tampilannya. Kemudian kalau berhasil, lakukan SQL yang ada di bawah ini, SQL update. Oke, kita bakalan mulai edit. Oke, tidak ada masalah. Kenapa? Refresh dulu, kemudian kita edit namanya kita tampil karena di sini kita menggunakan update gitu ya. Harusnya kalau kita cek postman data info yang di sini dia menggunakan result ya, perhatikan. Jadi yang atas kalau kita ubah ini kita jadi result. Ini dia tidak ada perubahan. Ini juga apa-apaan ini. Cek satu-satu. Cek update nama dan menjadi nama. Ini dia name dan menjadi ini email web ID sama dengan ID. Oke, ini ada kita buat apa ya? Kira-kira salah. Cek datanya ada atau tidak ada. Kemudian
karena datanya banyak yang kosong. Oke, ya, tes satu-satu ini. Oke, ini kita edit. Tidak tampil, alatnya tidak tampil ya, itu jadi masalahnya ternyata. Bagaimana? Oke, aman. Ini jadi ini bisa kita abaikan dulu. Kalau dia kosong, itu bakalan tidak menampilkan data kita buat ini. Dengan data yang kita kosongkan. Oke, di hasil scriptnya tidak muncul. PHP config ada dua isu ini kosong. Oke. Nih kita buat udah tes ya, ini nama 2, kemudian ini kemudian update. Apa lagi ini? Dia tidak update karena ini. Jadi update ini kita kosongkan. Oke, tidak boleh kosong. Dia tidak kembali. Kenapa dia tidak kembali? Karena ini edit namanya kemudian ini. Oke, udah update. Oke, jadi kita udah buat untuk yang proteksi tadi belakangnya aja. Aku tinggal sempat nama, kemudian nama 1, nama 2. Untuk update udah, edit juga udah. Cuman ada kendala di kalau value-nya 0 tadi ya. Untuk saat ini kalau value-nya 0, data tidak boleh kosong, tapi redirect-nya masih ada yang salah. Terus river seperti ini, masih ada yang salah.
harusnya sih dia masuk ke paling bawah, tapi kalau dia ke bawah, oh ya sudah deh, nanti aja itu teman-teman nanti bisa cari solusinya sendiri. Ini udah kita bakalan buat satu tombol baru di bagian insert. Nah, kita buat satu tombol add untuk button untuk menambahkan tambah data. Oke, di sini ada untuk tambah data, sampai sini nanti bakalan buat di sini ada add dot. Oke, gampang aja dong kalau untuk tambah data kan. Kita yang pertama adalah buat HTML-nya dulu. Ada title. Kemudian inset harusnya. Ini ada body. Ini dan di dalam body kita bakalan buat form seperti biasa. Form untuk menambahkan data. Tipe metodenya post, nama, untuk name. Oke, selesai. Ini untuk ininya. Kalau kita cek, refresh, ini udah ada tambah data baru, nama, name, dan email. Kemudian di setelah form kita buat satu backend untuk ininya. Perintah backendnya adalah seperti biasa. Cek dulu if set datanya. Metode yang digunakan adalah yang di atas ini. Metode yang dipakai itu metode post. Kita matikan aja deh. Oke. Persen underscore post. Oke, kita mati. Submit. Kemudian seperti ini. Kita bakalan ngambil apa aja yang diperlukan untuk melakukan update data tadi. Ada 3 ya. Ada yang pertama ada nama, dimana nama itu diambil dari store post. Kemudian nih, nama yang ini itu diambil dari nama, dia dari aslinya dari sini. Kemudian untuk name dan email. Oke, ada nama, name, dan email. SQL-nya itu buat seperti biasa. Sebelum itu kita tambahkan include dulu. Include on, buka kurung. Kemudian SQL-nya adalah dengan SQL query. Jadi isi query-nya kalau yang sebelah sini nanti apa?
isi query-nya adalah insert ya. Ada nama, kemudian ada ini, kemudian ada email. Untuk kurung value-nya itu diambil dari yang di atas tadi ya, ada itulah nama, kemudian ada dollar name, kemudian ada dollar email. Ini oke. Persen ADD sama dengan oke. Buat setelah diupdate, kita bakalan echo link baru. Oke, kembali tes. Ini ada PRUD-nya, kemudian kita tes untuk tambah data. Namanya adalah nama itu, emailnya satu sebelah saja, kemudian emailnya coba ini, kemudian kembali ini udah ada nama nomor 7, kemudian datanya karena tadi kita bermasalah dengan proteksi yang di ini ya, proteksi di kalau data kosong itu jadinya seperti ini. Jadi harusnya kalau datanya itu ini ada proteksinya berhasil tadi, ini bakalan sesuai gitu. Kita tes ya, coba untuk yang sebelah sini kita bakalan tes untuk kalau datanya kosong aja. Ini untuk if kita kurung kalau emailnya kosong aja. Kali ini kita bakal kalau emailnya kosong, scale-nya tuh yang ini. Kalau emailnya berarti pakai else. Oke, kalau emailnya itu kosong, emailnya otomatis dibuat, tapi kalau dia berisi, dia seperti ini. Oke, kita tes. Nah, kembali tes, kemudian kita update data. Datanya adalah nama 8, ini ID-nya 88, simpan. Kembali.
Oke, ini udah benar ya. Untuk proteksi yang sebelah sini udah benar. Tapi yang untuk diedit itu kayaknya tadi bermasalah. Nggak tahu masalahnya di mana. Kita cek lagi. Buat data baru. Minnya 99. Untuk yang ini kita kosongkan juga. Tes. Dan kembali. Seperti ini. Oke, untuk dari sini kita udah melakukan penambahan data, kemudian menampilkan data, kemudian update data atau edit, kemudian menghapus data. Kita contohnya ingin menghapus nomor 2, hapus. Kemudian kita hapus nomor 7, hapus. Oke, di sini ada satu masalah nih, kalau teman-teman perhatiin. Masalahnya itu di mana? Masalahnya adalah di bagian nomor. Nomor ini dia mengikuti ID kan, dimana seharusnya itu tidak sesuai, tidak seperti ini gitu. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakan uh, for perulangan ataupun menggunakan ini untuk yang ID seperti ini bisa pakai for. Polanya seperti for. Oh, pakai while juga bisa sih sebenarnya. Ini while ID-nya adalah i, di mana di atas kita buat i sama dengan 0. Ini itu nanti, kemudian yang sini kita ikut ini dolar i, kemudian ini kita koma, sip. Dan di sini kita kasih i dolar i tambah-tambah. Oke, kita refresh. Kita mulai dari sini dari 1 ya. Oke, kita cek. Jadi hasilnya seperti ini gitu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk ID, untuk bagian nomor, karena di sini dia letaknya nomor bukan ID, kita menggunakan ditambah-tambah tadi ya, pakai metode Y. Oke, udah ini tampilan seperti ini. Jauh ini ada pertanyaan teman-teman? Dari 27. Oke, dah. Ini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, aduh. Jadi tadi pesan dari dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Apa tadi pesannya ya? Nikmati aja dulu. Penting itu berarti ada ilmu yang masuk ke dalam otak. Jadi tadi pesannya adalah pertemuan
pertemuan terakhir dan kasih tugas buat untuk laporan, untuk nilai. Jadi pas UAS minggu depan mereka cukup absen dan kumpulkan tugas aja. Jadi untuk minggu depan UAS, jadi UASnya adalah kalian absen dan kumpulkan tugasnya seperti itu. Untuk tugasnya adalah kan laporan kemarin udah ada kan untuk tugas UAS. Jadi direkap aja untuk yang modul 1 untuk yang modul 1 tentang apa aja kemarin? Buat apa bang? Database di SMB SQL. Oke, iya ya, kemarin tuh menampilkan database, buat tabel. Kan udah kalian buat kan? Sudah, Bang. Kemudian yang modul 2-nya adalah update dan delete. Itu juga udah kalian buat. Yang nomor 3 adalah implementasinya terhadap bahasa pemrograman PHP gitu. Jadi kalian buat aja seperti itu. Untuk codingannya nanti aku share di grup. Nanti codingan segera yang kita buat tadi itu aku share aja di grup file ini. Ini di-zipkan aja atau gimana? Atau kayak gini aja filenya? Terserah aja bang. Jadi oke, satu lagi ya. Jadi kan gini, kita bakalan sedikit review tentang yang di konflik tadi. Bagaimana jika kita ingin mengubah database yang kita pakai gitu. Contohnya kita mau pakai database yang lain. Cek ada nggak database yang lain dengan itu data serta ID, nama, NIM, email. Tes 2 tadinya apa? Ini data karyawan. Ini datanya juga kosong. QTMP yang bisa. Ini juga kosong lah. Oke, ada data yang nggak bisa. Jadi kita bisa menggunakan data. Oh, ini ada, bisa kita pakai yang alt. Nggak bisa kan? Untuk data seperti ini, kedepannya apa sih yang perlu teman-teman pelajari gitu. Jadi setidaknya ada 4 atau 5 mungkin yang harus teman-teman pelajari selain menguasai dari setidaknya 4 tadi itu ya, CRUD, create, update, dan delete. Itu teman-teman harus menguasai bahasa pemrograman yang bakalan teman-teman pakai gitu. Contohnya PHP, Python, Perl, dan juga Ruby untuk menggunakan SQL implementasinya gitu. Kemudian teman-teman juga sebenarnya bakalan kedepannya itu harus mempelajari bagaimana cara merancang suatu database gitu. Contohnya teman-teman bakal buat aplikasi atau buat website ataupun buat sistem informasi. Apa aja sih kira-kira database yang akan digunakan di dalamnya gitu. Untuk gambaran kasar nggak masalah kalau teman-teman ingin buatnya via Excel atau via apa juga nggak masalah. Yang penting nanti bakalan ada gambaran kasarnya gitu untuk database yang ingin kalian teman-teman buat. Kemudian berikutnya adalah bagaimana untuk perkembangan database itu gitu. Contohnya ini kan masih kecil nih database-nya gitu. Ini untuk yang lebih ekspor lagi ya. Bagaimana kalau database yang ingin kita buat itu datanya itu banyak seperti ini nih gitu. Nanti di sini itu bakalan kalau datanya kegedean gimana gitu. Ini contohnya seperti ini. Ini datanya ini agak banyak sih sebenarnya. Show R, mana ada show R? Jadi ini datanya ada banyak nih. Sampai ini aja pun nggak sanggup. Nah, ada banyak data. Bagaimana cara-cara teman-teman untuk mengatasi hal seperti ini? Kemudian di tingkat yang lebih expert, bagaimana supaya database ini, misalnya database-nya udah terkait tentang pengguna user, anggap aja lah
database untuk erase gitu. Bayangkan aja, kita satu fakultas atau satu jurusan aja udah ada, mungkin yang satu angkatan jurusan di SI 2020 itu ada sekitar 200 orang. Bagaimana dengan kalau dia udah satu jurusan semua total ada sekitar mungkin 1000, atau satu fakultas gitu, satu fakultas satu angkatan tuh bisa sampai 3700 gitu. Nah, kalau di angkatan kalian mungkin lebih banyak lagi gitu. Jadi bagaimana cara memanajemen yang ada di sini gitu. Oke. Untuk digunakan biasanya untuk database ini, kapan sih kita tidak menggunakan itu, ataupun sebaiknya tidak menggunakan MySQL gitu. Kadang ada beberapa hal kita itu tidak perlu menggunakan SQL. Contohnya ada beberapa kasus di mana kita cuma perlu menggunakan JSON gitu, ataupun JavaScript object orientation gitu, dimana kita bisa ngambil data-data itu dari tempat-tempat tertentu. Contoh-contoh JSON tuh kalau teman-teman bisa cari untuk API itu bisa, jadi kita tidak perlu menggunakan database. Contohnya kalau teman-teman ingin cari API untuk ini ada nanti API dari Kemenak, kemudian ada API dari mana-mana dan lain sebagainya. Nih contohnya ada API dari Kemenak, ada API dari lain sebagainya. Itu nanti tampilannya bakalan jadi suatu tampilan tertentu. Contohnya di sini ada, kalau dari aku lagi ngembangkan, bisa kita ngambil data, contohnya dari website Minat FST, nanti bakalan tampil ID tertentu dan lain sebagainya gitu. Ataupun dari data-data tertentu, kalau ingin menampilkan data maupun jadi data-data yang bakalan digunakan dan sebagainya itu bisa juga diambil dari API. Jadi kita tidak perlu melakukan koneksi ke database gitu. Kemudian setelah dari API ada juga database yang seperti aku jelaskan kemarin, ada Firebase. Firebase ini biasa digunakan untuk data-data yang sifatnya agak berbeda ya. Jadi secara garis besar, balik lagi ya ke materi pertama, database kan terbagi jadi dua, ada yang SQL, ada yang NoSQL. Jadi database untuk Firebase, ada MongoDB juga, itu untuk tipe data yang NoSQL. Jadi bentuk datanya itu seperti ini. Contohnya kalau kita membuat tabel baru, tabelnya user, jadi nih, kemudian kita bakalan, kok tidak tampil, bentar ya. Kita buat satu database namanya user. Kemudian isi dari user adalah ID. Ya, ada ID, di dalam ID ini baru ada nama. Ya, kemudian ini ada ID, kemudian ini ada ID-nya. Ini yang satu, kemudian sini ada nama, kemudian baru sini namanya. Ini, nah, itu bakalan tampilan seperti ini. Untuk next ada lagi name, dari sini name. Kalau ada ID user yang kedua berarti dia sini dua. Ini nih tampilannya. Kalau tipe datanya
NoSQL. Jadi kita bentuknya itu dia bentuk seperti kalau teman-teman perhatikan ini bentuknya sama seperti folder. Seperti ini contohnya kita buat ya di dokumen. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kita buat folder baru, ini adalah database contohnya. Kemudian di dalam database ini nanti isinya apa? Ada lagi folder baru. Nomor 1. Kemudian di dalam nomor 1 ini ada lagi namanya itu masuk lagi ke dalamnya seperti itu. Jadi ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Kurang lebih bentuknya itu jadinya seperti hierarki folder gitu loh. Dia bertahap seperti ini. Itu bedanya SQL sama NoSQL. Jadi kalau yang NoSQL ini bentuknya seperti hierarki gitu, folder di dalam folder. Sedangkan kalau yang SQL itu bentuknya lebih ke arah table atau tabel gitu. Next, apalagi yang perlu sebelum ini? Ini karena pertemuan terakhir kan, ada pertanyaan nggak? Gitu. Terkait untuk UAS ininya, kalian kapan UASnya? UAS matkul lain dong. Ya. Kalau dari UIN minggu depan bang, mulai Senin ya. Cuman ada sebagian sudah UAS bang. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Kemudian ada basis database apa ya yang cukup unik. Ada database Redis. Jadi database Redis ini kalau database yang lain itu kan disimpannya kalau kita cek ya, kita geledah. Ini kemudian ke aplikasi MAM, kemudian ada di library, kemudian ada di bin, kalau ada di bin, kemudian ada di PHP admin. Kalau teman-teman cari ataupun teman-teman geledah, jadi di dalam database itu secara umumnya itu disimpan di hard disk kita gitu atau di SSD kita. Jadi penyimpanannya itu masuk ke dalam storage drive. Sedangkan untuk Redis ini dia itu masuk itu ke dalam disimpan ke dalam memori. Di mana apa sih akibatnya? Gitu. Akibatnya kalau kita nyimpen database di dalam memori, kalau PC ataupun komputer kita mati, otomatis datanya terhapus kan? Gitu. Itu untuk Redis. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau datanya itu terlalu banyak ataupun datanya itu transaksi dari database itu kencang, kan nggak sebanding nih kecepatan antara transaksi yang besar dan juga ini database yang banyak, ditambah lagi dengan penyimpanan di harddisknya kecepatannya minim, itu bakalan terjadi bottleneck. Bottleneck itu dimana data yang bakalan dimasukkan itu tidak lebih besar daripada kapasitas yang mampu ditampung. Jadi untuk sementara datanya itu masuk ke database dulu, baru nanti setelah beberapa waktu ataupun menggunakan metode antrian itu bisa masuk ke dalam ini, ke dalam apa namanya, ke dalam database yang ada di PHP admin dan sebagainya. Kemudian referensi teman-teman bisa tadi untuk referensi versi website itu ada di Wikipedia School, itu banyak ya, ada HTML, JavaScript, SQL juga tuh, SQL-nya, kemudian untuk Python. Kalau Python yang mau ini ada di bagian bawah, Python SQL juga ada, kemudian ada di PHP dan lain sebagainya. Itu untuk yang di ini yang cukup lengkap ya. Untuk yang website di Indonesia juga banyak ya, ada di Codipolitan dan sebagainya. Kemudian untuk YouTube ada banyak, ada di WPU Unpas, kemudian ada di apa lagi ya, ada program bersama Now, ini juga ada
playlist kalau nggak salah tentang database juga banyak ada di Redis. Ini ada kalau teman-teman ingin buat desain database ada di sini, itu cukup lah. Ada Redis juga, MongoDB, beberapa database yang terkenal. Kemudian ada untuk implementasinya, teman-teman bisa belajar di WPU Unpad implementasi dari database. Jadi cek aja di playlistnya, nanti ada. Kemudian lain sebagainya juga ada sih. Untuk versi Android-nya ada di beberapa tempat dan sebagainya lah. Bisa cari aja di YouTube. Itu cukup inilah. Kemudian gini, sebenarnya untuk menggunakan database itu kan kita menggunakan ini yang kita buatnya kan file mentah gitu kan, ataupun kita membuat dari nol. Nanti ke depannya teman-teman itu kalau misalnya udah KP ataupun udah magang ataupun skripsi dan PA, itu ke depannya bakalan menggunakan yang namanya framework. Dimana dengan menggunakan framework ini, teman-teman bakalan dimudahkan untuk melakukan pembuatan database. Contohnya jadi dari sini teman-teman cuma perlu melakukan konfigurasi tertentu aja. Sebagai contoh, sebentar ya, kita buat project. Di sini ada beberapa contoh yang menggunakan database. Contohnya adalah basis web. Yang di ini basis web. Nih, jadi di yang bagian ini itu menggunakan ada seperti nih. Jadi di dalam ini menggunakan framework kode igniter. Jadi di mana teman-teman cuma perlu melakukan konfigurasi ini aja. Yang ini tadi ada username, root, sama database-nya. Kemudian untuk implementasinya ada di contohnya yang terlihat nih. Itu atau di sini yang lebih gampang. Jika teman-teman ini untuk user model, jadi di sini lebih gampang. Coba perhatikan jQuery-nya. Nah, itu dipisah semua. Teman-teman aja coba latihan gitu untuk seperti ini. Ini untuk yang kode igniter, ada juga yang Laravel, di mana Laravel itu lebih termasuk lebih besar lagi ataupun lebih ekspor lagi. Laravel, mana ya? Nggak ada deh. Ya, tidak ada. Nggak ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita end. Udah jam 11. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup aja. Kalau ada kendala, jadi